Hou Bajia merasa kesempatan bagus seperti itu tidak bisa disia-siakan. Selain itu, tanahnya penuh bintang dan pasir, dan juga sangat bengkak memulai pertengkaran. Adalah benar untuk tidak mengusirnya. Kamu melakukan hal yang benar. Tetua ketiga armadillo memuji Lu Yun dan berkata, keuntungan keluarga kita terletak di bawah tanah. Di darat, kekuatan kita akan sangat berkurang, terutama pada siang hari. Sinar matahari yang kuat akan membakar kelopak mata kita yang lemah, menyebabkan kerusakan permanen, menyakiti. Adapun auman itu dibuat oleh klan Hiena Baja Abu-Abu Sialan. Para idiot itu menggunakan segala macam cara tercela untuk mencegah kita mengambil hadiahnya. Tetua ketiga armadillo mengertakkan gigi dan berkata, sang patriark telah mengirim orang untuk menangani masalah ini. Misi Anda adalah mencegat dan membunuh budak manusia sebelum dia keluar dari hutan. Lu Yun mengangguk, tetua ketiga, jangan khawatir. Kami pasti akan memenuhi misi kami. Dengan kata-katamu, aku merasa lega. Aku akan pergi. Saat dia mengatakan ini, tetua ketiga dari armadillo meringkuk menjadi bola dan berguling. Sepertinya perjalanan kita tidak akan nyaman. Melihat tidak ada yang menjawab, Lu Yun memandang Jerry dan menemukan bahwa orang lain masih dalam kebingungan. Jadi Lu Yun yang jahat mengambil kesempatan itu untuk membalas dan memukul kepalanya dengan keras. Orang yang mengetuk Jerry memiliki bintang di matanya. Apakah kamu sudah bangun sekarang? Lu Yun bertanya sambil menahan senyum. Di mana Jie Nima? Aku, siapa aku Nima? Siapa kamu yang menunggang kuda? Kemana perginya Lu Yun yang sedang menunggang kuda? Jerry berkata dengan bingung. Reaksimu di tempat perlu ditingkatkan. Lu Yun mendecakkan lidahnya dan menggunakan api aneh untuk mengubah keduanya kembali ke penampilan aslinya. Lu Yun, kamu, aku. Jerry memandang dirinya yang telah kembali ke wujud aslinya, sialan. Kamu melakukan semua ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tidak ada latihan dalam hidup, setiap adegan disiarkan langsung, mengerti? Menurutku kamu hanya mencoba macam-macam denganku. Kata Jerry dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Maaf, saya tidak punya banyak waktu luang untuk bersaing dengan Anda. Lu Yun berkata, waktu yang tersisa bagi kami untuk bereaksi sekarang kurang dari 3 detik. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Anda, tapi untungnya Anda benar, reaksinya saat itu tepat. Itu sesuai dengan karakter armadillo yang kamu pura-pura. Jika aku tidak cocok, apa yang akan kamu lakukan? Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, memperlihatkan gigi putihnya, lagi pula aku membunuh 2 dari mereka, aku tidak keberatan membunuh orang tua yang abadi. Jerry, dia orang yang kejam. Namun, dunia ini telah terlaksana sesuai rencanaku dengan sempurna. Bukan saja kita tidak terekspos, tapi kita juga mendapat banyak informasi berguna. Senyuman di wajah Lu Yun menjadi lebih cerah. Tapi saat senyuman ini terlihat di mata Jerry, seluruh tubuhnya terasa dingin. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Meskipun situasi yang ada sudah mengetahui bahwa ada ras yang memberikan hadiah pada kita, tapi kita belum tahu siapa orangnya. Aku tidak suka situasi di mana musuh berada dalam kegelapan dan kita berada dalam kegelapan, jelas. Saya ingin memegang teguh inisiatif ini di tangan saya sendiri. Lu Yun berkata sambil mengeluarkan tubuh 2 armadillo lapis baja hantu yang telah mendingin dari lubang besar di bawahnya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jerry memandang Lu Yun, lalu melihat kedua mayat itu. Seperti kata pepatah, jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu tidak akan menangkap anak harimau. Lihat saja apa yang terjadi selanjutnya. Bisakah rencanamu ini berhasil jika bukan milikmu? Apakah ini dapat diandalkan? Jangan menunggu sampai akhir untuk tidak berkata apa-apa, lalu libatkan kami. Kata Jerry cemas. Lihatlah isi perutmu, jangan khawatir. Aku di sini, tidak mengherankan. Lu Yun menepuk dadanya dan berkata, berusahalah lebih keras. Bukankah kamu baru saja makan enak? Berhentilah bicara sinis, datang dan coba sendiri. Kedua armadillo lapis baja hantu ini tidak terlihat besar, tapi masing-masing memiliki berat setidaknya 5 hingga 600 kilogram. Kata Jerry tanpa ragu-ragu. Aku punya ide dan usaha. Jadi apa yang aku ingin kamu lakukan? Lalu apa gunanya kerja sama kita? Aku masih bisa melakukan apapun tanpamu, kamu tidak bisa bergerak bahkan tanpa aku. Jerry terdiam setelah mengatakan ini dan hanya bisa menyeret kedua mayat itu menyusuri gua yang gelap dengan suara teredam. Tapi yang paling aneh baginya adalah salah satu dari 2 mayat itu tampak persis seperti dia, yang membuat Jerry merasa aneh seperti aku membawa peti matiku sendiri. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, gua di depan saya berangsur-angsur menjadi lebih luas. Lu Yun juga menenangkan pandangannya yang tidak disiplin dan mengingatkan Jerry, saya kira kita akan segera bertemu orang-orang dari klan armadillo lapis baja hantu. Hati-hati dan lihat mata saya. Jangan mengekspos diri Anda sendiri. Mengerti, kata Jerry terengah-engah. Perjalanan ini dibuat untuknya, dan dia berkeringat deras. Mereka yang mengetahuinya baik-baik saja, tetapi mereka yang tidak mengetahuinya mengira itu adalah pelatihan khusus rahasia untuk Jerry. Seperti yang dikatakan Lu Yun, dalam waktu 2 menit setelah 1 orang dan seekor tikus berjalan ke depan, mereka melihat 2 sosok berjalan ke arah mereka. Kapten A, Kapten B, kalian berdua kembali. Ya, Lu Yun dan Jerry mengangguk. Ini, salah satu armadillo lapis baja hantu melihat kedua mayat yang ditarik di belakang Jerry.
Bukankah ini hanya, Jerry disela oleh Lu Yun saat dia mencapai poin kunci, apa yang seharusnya kamu ketahui dengan sendirinya akan diketahui olehmu. Jika kamu tidak seharusnya mengetahuinya, tidak hanya tidak akan ada manfaatnya bagimu, tetapi mungkin juga tidak ada manfaatnya bagimu, juga menyebabkan kematian. Kedua prajurit armadillo itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar dan hampir menggelengkan kepala seperti mainan kerincingan. Jerry pun menebus kesalahannya sendiri, kamu belum mati sekarang, aku masih ingin menggoda mereka sebentar. Bermain. Sekarang semua orang di klan dalam keadaan siaga, apakah kamu masih ingin bermain? Lu Yun berkata dengan suara yang kuat. Kamu armadillo, kenapa kamu begitu keras kepala? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku sedang bercanda? Sepertinya mereka akan memulai perkelahian lagi. Dua tentara armadillo buru-buru melangkah maju dan berkata, Kapten, tenang. Semua kesalahan adalah kesalahan kami. Kita tidak boleh banyak bicara. Kalian berdua harus cepat pergi ke pemimpin klan untuk memulihkan diri. Lu Yun dan Jerry masing-masing mendengus dingin dan berjalan ke depan. Perselisihan antara Brazil A dan Brazil B bisa dikatakan terlihat jelas. Kapten B, terserah kita berdua untuk melakukan ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dua tentara armadillo dengan cepat melangkah maju untuk mengambil alih kedua mayat tersebut. Yah, kalian berdua masih memiliki penglihatan yang bagus. Hati-hati dan jangan saling bertabrakan. Kalau tidak, kalian berdua akan sangat menderita. Ya, saya harus berhati-hati dan berhati-hati. Kedua tentara armadillo itu bergidik dan berkata. Lu Yun dan Jerry memasuki pintu satu demi satu. Bagaimana penampilanku tadi, Jerry? Yang pertama kali menyusup dengan menyamar, tampak sangat bersemangat. Puaskan saja, Lu Yun menggema, untuk seorang ahli permainan peran seperti dia belum pernah melihat badai sebesar ini. Dan, menurutku kamu iri dengan kemampuan aktingku. Puff, berhentilah melucu. Aku iri padamu. Lu Yun menggelengkan kepalanya, aku ingin tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri. Apakah kamu lupa betapa memalukannya dirimu sebelumnya? Jerry, yang merasa tidak dipandang rendah, tidak senang saat itu, pukul orang tanpa menamparkan wajahnya, ungkapkan orang lain tanpa memperlihatkan kekurangannya, kamu bertindak terlalu jauh. Apakah kamu manusia? Bisakah kamu mengetahui posisimu? Pembunuh. Jerry tidak marah sama sekali. Anda. Kebohongan. Lu Yun memberi isyarat agar Jerry tutup mulut, karena dia mendengar suara di depannya. Apa yang kamu takutkan? Jangan lupa bahwa kita juga armadillo sekarang. Karena itu, Jerry berjalan ke depan dengan sembarangan. Brengsek, sebuah seruan segera terdengar di telinga Lu Yun. Jika Anda tidak cukup berhasil, Anda akan lebih sering gagal daripada yang Anda alami. Mengutuk secara diam-diam, Lu Yun segera mengikutinya. Brengsek, ekspresi Lu Yun dan Jerry selaras, mulut mereka membesar dan mata mereka hampir melotot. Aku tidak menyangka klan armadillo lapis baja hantu ini akan bersenang-senang, dan benar-benar menciptakan dunia bawah tanah seperti itu. Kemanapun mereka memandang, mereka melihat kemakmuran dunia. Anggota suku armadillo datang dan pergi di jalanan dalam arus sungai yang tak ada habisnya, dan deretan rumah batako tertata rapi di kedua sisinya seperti bakpao kukus di dalam kukusan. Jika bukan karena tidak adanya matahari, tempat indah ini akan terlihat seperti surga. Cek, aku sangat menikmatinya. Lu Yun juga menghela nafas, betapa nyamannya menjadi riang dan bebas. Dua kapten, apa yang kamu? Seorang tentara armadillo berjalan mendekat dengan ekspresi bingung. Tidak apa-apa, jalani saja urusanmu dan jangan khawatirkan kami berdua. Jerry sedang memikirkan kalimat untuk dikirimkan kepada prajurit itu, tetapi tiba-tiba armadillo itu sepertinya telah mengetahui sesuatu. Kalian berdua, jangan konyol. Yang lebih mudah dikirim oleh pemimpin klan untuk menunggu kalian berdua. Begitu kata-kata ini keluar, Lu Yun dan Jerry, yang awalnya dalam suasana hati yang gembira, mengerutkan kening pada saat yang sama dan melihat ke arah prajurit armadillo yang hendak berbicara. Karena aku takut kalian berdua secara tidak sengaja menyelinap ke dalam kedai dan mabuk. Segalanya berbeda sekarang. Kalian berdua juga tahu bahwa semua orang di klan sedang gelisah. Kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Lu Yun dan Jerry saling berpandangan dan diam-diam menghela nafas lega. Mereka berdua mengira mereka telah terekspos tanpa menyadarinya. Jangan khawatir, kita berdua punya rasa proporsional. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Jerry kembali terjun ke dunia komedi dan menirukan bajia dengan sembarangan. Kalian berdua sama-sama. Hah, apa maksudmu? Tidak bisakah kamu memahami orang lain? Mata Jerry membelalak, cepat minggir untukku, atau kamu tidak akan mendapat kabar baik. Saat dia berbicara, dia mulai mengambil tindakan. Namun dia dihentikan oleh teriakan keras, berhenti, aku. Bajia, aku benar-benar telah menjungkir-balikanmu. Kamu benar-benar menjadi semakin melanggar hukum. Tetua ketiga, mengapa kamu ada di sini? Lu Yun memandangi armadillo tua yang bergerak perlahan dan melangkah maju untuk menyapa. Jika aku tidak ada di sini, apakah kamu benar-benar hanya melihat Bajia mengambil tindakan? Kamu, tidak tahu bagaimana menghentikanku. Tetua ketiga dari mata armadillo memandangi Lu Yun dan Jerry, kamu dua. Biarkan saya memberitahu Anda apa yang ingin Anda pesan. Kamu hampir menjadi andalan klan, tapi kamu masih mudah tersinggung dan mudah tersinggung dalam melakukan sesuatu, sama seperti anak muda.
Jika kamu terus seperti ini, bagaimana kami orang tua bisa mempercayakanmu tanggung jawab berat klan? Petik 2. Tetua ketiga Armadillo menghela nafas, lupakan. Setelah masalah penting ini selesai, saya harus membicarakannya untuk kalian berdua. Tidak, tetua ketiga, kenapa kita tidak mengubahnya? Kata Jerry dengan wajah sedih. Ubah. Jika kamu bisa mengubahnya, kamu pasti sudah mengubahnya sejak lama. Menurutku kamu hanyalah seekor anjing yang tidak bisa mengubahnya dan makan kotoran. Tetua ketiga Armadillo sepertinya memiliki pendapat yang kuat tentang Bajia. Ketika dia menangkap Jerry, dia memberinya ceramah. Lu Yun, yang mendengarkannya, hampir kapalan di telinganya, belum lagi suasana hati Jerry saat ini. Jika dia tidak takut Lu Yun akan menertawakannya karena dia tidak bisa menahan amarahnya, dia akan marah dan membunuh tetua ketiga Armadillo. Tetua ketiga, tenanglah, kami tahu kami salah. Pada akhirnya, Lu Yun angkat bicara dan menghentikan penatua ketiga Armadillo. Jika tidak, Jerry tidak akan ingin pergi kemanapun hari ini. Tetua ketiga Armadillo menghela nafas, sudahkah kamu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadamu? Berani kembali secepat itu. Selesai. Aku tidak tahu apakah umat manusia itu pintar atau keras kepala. Setelah kamu pergi, dia dengan hati-hati berbalik dan ditangkap oleh kami berdua. Jerry yang pertama berbicara, tapi ini menyebabkan Lu Yun mengerutkan kening, seolah-olah dia dipanggil dan dimarahi. Miliknya, Lu Yun tidak disebutkan dalam setiap kalimat, dan Lu Yun tidak disebutkan dalam setiap kalimat. Ras manusia, itu normal, jangan melebih-lebihkan IQ mereka. Ini ras yang sangat bodoh. Kata Armadillo tua ketiga dengan nada meremehkan. Itulah yang dikatakan tetua ketiga. Jerry setuju. Harmoni ini membuat Lu Yun merasa seperti orang luar. Armadillo tua ketiga dan Jerry berada dalam kelompok yang sama. Bagaimana dengan umat manusia? Armadillo tua ketiga bertanya. Itu di belakangku. Hanya saja, Lu Yun tampak ragu-ragu untuk berbicara. Tapi apa? Penatua ketiga Armadillo mengerutkan kening, selama kita menangkap ras manusia itu, sedangkan makhluk alkimia yang mengikutinya, tidak masalah apakah kita menangkapnya atau tidak, dia. Jerry, dia sekarang mengerti sedikit bagaimana perasaan Lu Yun sekarang. Itu tidak benar. Kamu masih tidak mempercayai kami saat kami mengambil tindakan. Tidak ada yang lolos, kami menangkap mereka semua. Hanya saja. Lu Yun mengubah topik, kami berdua benar-benar tidak menyangka bahwa fisik umat manusia akan begitu rapuh, dan kami secara tidak sengaja dipukuli sampai mati. Apa? Dipukuli sampai mati? Tetua ketiga Armadillo langsung berubah menjadi batu, bagaimana aku memperingatkanmu pada awalnya, kamu harus hidup, kamu, sayang. Tetua ketiga, sekarang nasinya sudah matang. Apa yang kamu katakan tidak ada gunanya bagi kami. Jerry tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, bukan masalah besar, jika bapak leluhur benar-benar disalahkan, hidupku bernilai 1 nyawa. Bajia, apa yang kamu bicarakan? Tetua ketiga Armadillo mengerutkan kening dan berkata, kalian berdua harus mengikutiku untuk segera menemui pemimpin klan. Setelah berjalan hanya 2 langkah, dia berhenti lagi, ngomong-ngomong. Di mana mayat manusianya? Itu dibawa ke sini oleh 2 tentara yang menjaga gerbang dari belakang. Lu Yun menjawab dengan acuh tak acuh. Armadillo penatua ketiga. Apa? Petugas kebersihan. Kami adalah satu-satunya klan Armadillo lapis baja hantu yang tinggal di bawah tanah dalam radius 8 hingga 900 mil. Petugas kebersihan seperti apa yang kami butuhkan? Lu Yun, Jerry, keduanya saling memandang dan sama-sama tertipu. Ini pasti dilakukan oleh sesepuh agung. Kata Armadillo sesepuh ketiga dengan gigi terkatup. Ah, apakah tetua agung yang melakukannya? Kamu tidak bisa. Lu Yun berkata dengan ekspresi terkejut. Dia tidak berpura-pura terkejut, tapi terkejut karena klan Armadillo lapis baja hantu berselisih satu sama lain. Untuk secara terang-terangan membuat masalah pada saat seperti itu, kekuatan dari tetua agung mungkin tidak lagi berada di sana. Di bawah ini adalah pemimpin klan. Itu pasti dia. Dia sudah menentangnya sejak awal. Orang tua yang bertele-tele itu sudah tua dan tidak punya ambisi sama sekali. Dia hanya ingin main-main. Dia juga ingin membawa seluruh suku bersamanya. Benar-benar sangat tidak tahu malu. Kata penatua ketiga Armadillo dengan marah, sepertinya memiliki pendapat yang sangat kuat tentang penatua agung Armadillo. Kalian berdua juga sama, tidak bisakah kalian lebih berhati-hati? Bisakah kalian mempercayai kebohongan yang kikuk seperti itu? Tetua ketiga Armadillo memelototi Lu Yun dan Jerry dengan kebencian. Saya juga mengajukan kecurigaan pada saat itu, tetapi tentara tersebut mengatakan bahwa masa-masa yang luar biasa memerlukan perlakuan yang luar biasa. Jadi saya tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Lu Yun berkata dengan sedih, tapi nyatanya hatinya bahagia. Semakin kacau situasinya, semakin bermanfaat bagi mereka. Selama pemandangannya cukup kacau, beberapa bayangan yang tersembunyi di kegelapan tidak akan punya tempat untuk melarikan diri dan menemukan jalan keluarnya. Aduh, tetua ketiga Armadillo menghela nafas, tidak apa-apa. Ini bisa dianggap sebagai pelajaran bagimu. Mari kita lihat apakah kamu berani menganggap entengnya lain kali. Melihat Jerry masih terdiam, Lu Yun sepertinya baru saja pulih dari keterkejutannya, dan menendangnya dari belakang. Awalnya Jerry tertegun, lalu langsung menuju ke tempat kejadian pada detik berikutnya, sial. Tidak mungkin, saya tidak bisa menelan nafas ini, aku ingin menemui sesepuh agung dan memberitahunya.
Setelah mengatakan itu, dia mulai pergi dengan agresif. Berhenti, aku. Tetua ketiga Armadillo memarahi, Tetua Agung sekarang sangat ingin kamu melemparkan dirimu ke dalam perangkap. Ada alasan bagus untuk mengurungmu, jadi jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Sekarang kita masih memiliki kekuatan untuk melawan Tetua Agung, jika kamu tertangkap, kami akan sepenuhnya pasif. Setelah mendengar ini, Lu Yun mengangguk diam-diam. Seperti yang baru saja dia duga, energi Armadillo tua ini tidak boleh diremehkan dalam klan Armadillo lapis baja hantu, yang kedua setelah pemimpin klan. Apakah mungkin untuk melupakannya seperti ini? Kata Jerry acuh tak acuh. Tentu saja tidak mungkin melupakannya begitu saja. Tapi masalah ini tidak bisa terburu-buru, perlu direncanakan dengan matang. Penatua ketiga Armadillo merendahkan suaranya dan berkata, kalian berdua ikut dengan saya. Ada hal lain yang harus kalian lakukan. Tetapi, Jerry pura-pura tidak mau. Diam, bukan apa-apa, tegur Armadillo tua ketiga. Tetua ketiga, memang benar mengambil pendekatan jangka panjang, tapi jenazah tidak bisa menunggu lama. Dia tidak seperti orang hidup. Dia akan baik-baik saja tidak peduli berapa lama dia disimpan. Mayat akan berbau busuk dalam waktu kurang dari 2 hari. Lu Yun mengungkapkan kekhawatirannya, terlebih lagi, jika Tetua Agung bermaksud menghentikannya, dia dapat menghancurkan tubuh sepenuhnya dan menghilangkan semua jejak, jadi kita tidak punya banyak waktu tersisa. Penatua ketiga Armadillo melirik ke arah Lu Yun, bayi. Analisis Anda sangat bagus, tetapi tidak cukup komprehensif. Saya mengenal penatua pertama lebih baik dari Anda, dan tidak mungkin dia membiarkan orang lain jatuh ke tangan dari orang lain. Jadi dia lebih suka menyembunyikan mayatnya dan menunggu sampai membusuk perlahan. Bahkan jika dia gagal pada akhirnya, dia hanya akan mencari alasan atau kambing hitam untuk melarikan diri. Dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti menghancurkan tubuh dan memusnahkannya, jejak. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat canggung? Lu Yunxin berkata, apa yang dikatakan tetua ketiga Armadillo itu bertentangan. Dia tidak tahu bahwa Armadillo lapis baja hantu hidup di bawah tanah yang sejuk sepanjang tahun dan tidak hanya sangat sensitif terhadap cahaya terang, tetapi juga terhadap api yang hangat. Di sini, hanya ada 2 cara efisien untuk menghancurkan mayat dan jejaknya, memakannya atau membakarnya. Namun hantu Armadillo adalah hewan herbivora dan tidak memakan daging sama sekali. Jadi tipe pertama secara alami dilewati oleh Armadillo tua ketiga. Kalian berdua, orang gila, tidak perlu mengkhawatirkan mayat manusia ini. Aku dan pemimpin klan akan mencari tahu. Tetua ketiga Armadillo berkata, adapun kalian berdua, pergilah ke perbatasan wilayah barat sekarang untuk menghentikan gangguan terhadap kelompok hiena baja abu-abu, dan pastikan untuk menjauhkan mereka dari wilayah tersebut. Lu Yun dan Jerry saling berpandangan, iya. Tetua ketiga, berjanji untuk menyelesaikan misinya. Baiklah, pergi. Ketika kamu sampai di sana, beritahu ketua tim ke suatu tempat bahwa aku memintamu untuk pergi, dan mereka secara alami akan mendengarkan kalian berdua. Kata penatua ketiga Armadillo, menggulung tubuhnya menjadi bola, dan pergi dengan cepat, tampaknya untuk mencari pemimpin klan Armadillo lapis baja hantu. Tahukah kamu di mana wilayah barat yang dibicarakan orang tua ini? Jerry menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Hah? Tidak, apakah kamu benar-benar membawanya? Kamu tidak berpikir kamu benar-benar seekor armadillo, kan? Lu Yun ingin tertawa kecil. Adegan ini mengingatkannya pada sebuah lirik, apakah kamu terlalu menyukai drama, atau aku? Bertingkah sangat realistis. Jerry, maksudmu? Lu Yun tidak mengatakannya secara langsung, tapi bertanya, apakah namamu Bajia? Jerry menggelengkan kepalanya. Namaku Bayi. Jerry menggelengkan kepalanya lagi. Itu dia. Lalu Laodeng meminta Bayi dan Bajia pergi. Bukan kita yang melakukannya, jadi mengapa kita harus mendengarkan dia? Lu Yun merentangkan tangannya. Oh, saya mengerti. Jerry berkata seolah-olah tercerahkan, kamu benar-benar anak nakal. Kita memiliki satu sama lain. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Pergi begitu saja tanpa ada yang menyadarinya. Jerry memandang Lu Yun. Kenapa pergi? Kita akhirnya berhasil membobol musuh, jadi tentu saja kita harus melakukan sesuatu. Sudut mulut Jerry bergerak-gerak. Dia benar-benar tidak merasakan betapa sulitnya itu, mereka masuk dari pintu masuk utama secara terbuka dan terbuka. Aku, Lu Yun, tidak pernah suka menderita kerugian, tetapi seseorang begitu pintar hingga berani mencabut gigi dari mulut harimau. Tentu saja, aku harus memberinya pelajaran untuk meningkatkan ingatannya. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun. Jerry menelan ludah, apakah Anda akan menyerang Great Elder Armadillo? Tidak ada yang mengenalku lebih baik daripada Jerry. Tetapi tahukah Anda di mana penatua Armadillo berada? Jerry bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Tapi, Lu Yun mengubah topik, akan ada seseorang yang bisa memimpin jalan untuk kita. Wei Hao. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dan dia mengucapkan 3 kata, kami. Jerry, aku, kita, apa maksudmu? Oh, jangan terburu-buru pergi. Tolong bicaralah dengan jelas, kalau tidak, bagaimana aku bisa bekerja sama denganmu nanti? Tidak ada latihan dalam hidup. Setiap pertunjukan dilakukan secara langsung. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Semakin banyak Jerry mendesak, semakin Lu Yun bersikeras untuk mengatakan yang sebenarnya. Hal itu membuat Jerry menggaruk kepalanya dengan cemas. Apakah benar-benar tidak ada masalah?
Jerry melihat sekilas pakaiannya saat ini, dan jantungnya berdebar kencang. Jika ini benar-benar terjadi, kita akan kacau. Dua kelinci yang berjalan bersebelahan bisa mengetahui apakah saya jantan atau betina. Selama Anda berbicara cukup cepat, Anda bisa mengatakan yang sebenarnya, dan selama kemampuan akting Anda cukup realistis, kebohongan bisa menjadi kenyataan. Petik 2. Lu Yun berkata dengan percaya diri. Saat ini, keduanya telah berubah menjadi dua tentara armadillo yang menjaga pintu. Lu Yun di depan dan Jerry di belakang, berjalan melewati gang yang rumit. Kemana kita akan pergi? Jerry melihat sekeliling dan tidak tahu apa yang dia lihat. Apakah kami, yang Anda cari dapat diandalkan? Mengapa Anda terus-menerus membawa kami ke sudut dan celah? Jika kamu bahkan tidak percaya pada dirimu sendiri, lalu siapa yang bisa kamu percayai? Lu Yun memutar matanya dan berpikir dalam hati, mengapa otak manusia tikus ini terus berputar dan tidak berputar? Terkadang dia punya banyak ide cemerlang, dan terkadang dia seperti pasak kayu busuk. Tentang apa semua ini? Saat ini, kamu harus bermain teka-teki, oke. Itu membuatku terlihat seperti burung yang ketakutan sekarang. Keluh Jerry, matanya masih melihat sekeliling. Dunia bawah tanah terlihat indah dari luar, namun nyatanya juga memiliki sisi kotor yang tidak diketahui oleh siapapun. Misalnya saja di tempat yang mereka lewati sekarang, lingkungan tempat tinggalnya hanya bisa dikatakan kotor dan berantakan. Kecuali tidak adanya bau yang menyengat, tidak ada bedanya dengan lubang yang bau. Yo, kamu masih tahu bagaimana cara merasa takut. Ini tidak seperti karaktermu. Lu Yun bercanda. Pergi. Jerry berkata dengan marah, jika saya tidak mengenal Anda dengan baik, saya akan curiga bahwa Anda adalah agen rahasia dari Armadillo. Terima kasih atas pujian Anda. Lu Yun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jerry dengan sangat sopan, Anda adalah penegasan terbesar atas identitas saya sebagai seorang yang berpura-pura. Jerry, apa kamu malas sekali sampai tidak bisa mendengar kata-katamu? Lihat tampangmu yang tanpa leher. Melihatmu saja sudah membuat orang marah. Ya, sama seperti berapa panjang lehermu sekarang. Lu Yun berkata sambil mendengarkan langkah kaki, kami di sini. Tiba, Jerry memandangi rumah Batako di depannya yang bisa runtuh kapan saja, maksudmu Penatua Agung Armadillo lapis baja hantu ada di sini. Aku tidak pernah mengatakan ini, jangan bicara omong kosong. Hati-hati, aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Lu Yun berkata sambil berjalan dengan terampil menuju rumah bata yang bobrok itu. Jerry, Penatua Agung Armadillo tidak ada di sini, mengapa kita pergi ke tempat sialan ini untuk berhubungan seks? Set, Lu Yun memberi isyarat kepada Jerry untuk merendahkan suaranya. Berikan padaku, bukankah ada seseorang di tempat yang menyedihkan ini? Setelah mengatakan itu, dia terbang 3,5 meter ke udara dan menendang pintu hingga berkeping-keping. Lu Yun, di rumah bata bobrok, dua pasang mata berwarna kaki tertuju pada Jerry. Adegan tersebut cukup memalukan saat itu. Diperkirakan jari kaki Jerry sempat terjepit dari 3 kamar dan 1 ruang tamu yang tergeletak di tanah. Halo, selamat siang kalian berdua. Jerry adalah orang pertama yang memecah suasana canggung. Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu mirip denganku? Teriakan keterkejutan terdengar dari rumah adop yang bobrok itu. Mata Jerry bersinar dengan cahaya hijau, lalu dia melihat dengan jelas wajah kedua armadillo di ruangan adop yang gelap. Bukankah mereka adalah dua armadillo yang sama yang berpura-pura menjadi penjaga di luar gerbang batu? Tak hanya itu, armadillo yang disamarkan oleh Jerry kali ini menjadi salah satunya. Saudaraku, aku kesulitan mencarimu. Aku adalah saudara kembar tirimu yang telah lama hilang. Hidung Jerry dipenuhi ingus dan air mata sesaat, dan dia serta dua tentara armadillo di ruang adop tercengang. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Tidak, aku satu-satunya di keluarga kita. Lalu apa yang terjadi? Mungkinkah ayahmu adalah simpanan bayinya? Ayo, ayahmu yang punya simpanan. Seluruh keluargamu punya simpanan. Petik 2, petik 2. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Raung prajurit armadillo Jerry yang menyamar. Ya, ibuku yang memintaku untuk datang kepadamu. Ibuku. Persetan, ibuku sudah meninggal. Jerry, aku salah ingat, itu ayah kita. Ayahku juga sudah lama meninggal. Jerry, siapa kamu? Kalau kamu tidak memberitahuku, apalagi mengatakan bahwa kamu mirip denganku, sama seperti orang tuaku, aku akan memiliki lebih banyak darimu, jadi sama-sama. Ini. Jerry sedikit bingung. Dia melirik ke arah Lu Yun yang menyelinap melalui jendela dan mengeluh dalam hatinya, sangat sulit untuk menarik perhatian dan menunda waktu. Jika saya tahu lebih awal, saya akan menyusup. Apa gunanya berbicara dengannya? Menurutku kita bisa memotongnya dan menyelesaikannya. Tunggu sebentar. Jerry melihat ke arah baju besi hantu kedua armadillo dan berhenti. Kalau begitu, aku tidak menyembunyikan apapun. Sebenarnya, aku adalah anak orang tua kita di dunia lain. Itu tidak benar. Prajurit armadillo yang menyamar sebagai Jerry tampak curiga, yang membuat jantung Jerry berdebar kencang. Dia berpikir dalam hati, mungkin alasan yang dia kemukakan agak terlalu keterlaluan. Jika kamu adalah anak dari ibu dan ayahku di sana, aku seharusnya lebih tua darimu. Menurut konvensi, aku harus menjadi saudaramu. Jerry, Lu Yun, sirkuit otak prajurit armadillo ini agak aneh, dan tidak ada orang lain yang fokus padanya.
Saudaraku, adikku yang baik, saudaraku yang baik. Baik Jerry maupun armadillo yang disamarkannya berlari ke arah satu sama lain dengan air mata berlinang. Berhenti, bisakah kamu mendengarkanku? Teriak prajurit armadillo lainnya. Kemudian dia memberikan pukulan telak kepada temannya, mengapa kamu tidak bersikap normal saja padaku? Jelas sekali ada seseorang yang berpura-pura menjadi kamu, dan mereka kebetulan bertemu denganmu. Lagi pula, jika dia adalah anak dari orang tuamu di dunia lain, bagaimana mungkin dia masih memiliki tubuh fisik? Bukankah seharusnya berwujud jiwa? Waktu seakan berhenti, kesunyian sungguh menakutkan. Kamu menipu orang bodoh ini, tapi kamu tidak bisa menipuku. Katakan padaku, apakah tetua ketiga mengirimmu ke sini? Haha, kupikir aku bisa menipumu dengan kemampuan aktingku yang luar biasa. Aku tidak menyangka ada seseorang yang benar-benar memahaminya. Jerry mengangkat bahunya dan langsung mengakuinya tanpa basa-basi. Kamu berani menipu perasaanku. Aku belum selesai denganmu. Prajurit armadillo yang menyamar sebagai Jerry langsung marah, hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi menipuku. Menangis sendirian, cinta sejati tidak terkalahkan. Jerry tidak panik sama sekali, dan berteriak ke reruntuhan di sebelah kirinya, tetua ketiga, berhenti bersembunyi. Saya telah dikenali, cepat keluar. Saat itu, hal itu menarik perhatian kedua armadillo yang sama-sama memandangi reruntuhan dengan gugup. Lu Yun, yang sudah menyelinap masuk melalui jendela, tiba-tiba melompat dan melancarkan serangan diam-diam ke kedua armadillo dengan punggung terbuka lebar. Klik, dua suara yang tajam. Lu Yun dengan cepat dan rapi menangani kedua tentara armadillo itu. Jika kamu bergerak lebih lambat, aku tidak akan bisa bertahan lagi. Jerry menghela nafas lega. Aku tahu kamu sedang bersenang-senang, bukan? Lu Yun berkata dengan riang, tidak ada yang bisa mengatakan omong kosong seperti mengunjungi kerabat di dunia bawah. Katakan saja padaku apakah ada yang percaya. Begitu pernyataan ini keluar, game tersebut langsung dimatikan. Jika IQ semua ras di cincin Pulau Langit ini sama dengan armadillo ini, mereka harus kembali ke puluhan ribu tahun yang lalu. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, dia berpikir bahwa hal-hal aneh yang dia temui cukup aneh, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada master. Armadillo ini benar-benar membuatnya menyadari apa artinya menjadi orang lain, dan bahwa memang ada dunia di luar dunia. Bagaimana caramu melacaknya? Mungkinkah saat pertama kali kita bertemu, kamu menyadari ada yang tidak beres dan menandainya? Jerry bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika aku memiliki kemampuan, aku tidak akan berada di sini bersamamu. Lu Yun memutar matanya, bukankah aku sudah memberitahumu sejak lama? Kamilah yang membimbing kami ke sini. Ini kita lagi. Siapa kita? Jerry menggaruk kepalanya dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Lu Yun mengambil dua langkah di rumah Batako yang ditinggalkan, lalu turun dengan cakarnya, dan sebuah lubang besar tiba-tiba muncul, ini adalah kita. Jerry berlari dengan cepat, dan dia dan Lu Yun terbaring di lubang besar, tapi Lu Yun menggunakan tubuh bajia dan bayi untuk menyamar. Aku butuh waktu lama untuk melakukan ini. Menurutku apa itu? Jerry sedikit kecewa. Katakan saja padaku apakah ini, kita. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, semua berkat ikan yin yang dan api aneh yang menempel pada bajia dan bayi. Hanya dengan begitu Lu Yun dapat secara akurat menemukan dua pencuri yang terang-terangan ini. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Jerry berbaring di tanah, sekarang senjata pembunuh, milikmu telah digunakan, kami belum melihat setengah dari bayangan armadillo Penatua Agung. Tunggu, Lu Yun hanya mengucapkan satu kata. Tunggu, kamu harus menunggu sampai tahun monyet dan bulan kuda. Apa kamu tidak buru-buru kembali ke dunia asalmu? Kilatan keterkejutan muncul di mata Lu Yun, bagaimana mungkin Jerry lebih cemas darinya? Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya, tapi menghilang dalam sekejap. Jerry sepertinya menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan dengan cepat menjelaskan, bukankah aku mengkhawatirkanmu? Jadi aku sedikit cemas. Tidak apa-apa jika dia tidak menjelaskannya, tapi saat dia menjelaskannya, Lu Yun merasa ada yang tidak beres di hati Jerry, tapi sekarang bukan waktunya untuk pamer. Kamu tidak mengerti ini. Seperti kata pepatah, Jiang Taigong memancing, dan siapapun yang ingin mengambil umpannya. Segera ikan besar, Penatua Agung Armadillo, mengambil umpannya. Benar dan salah. Kapan aku pernah berbohong padamu? Hanya saja, Lu Yun menatap Jerry dengan niat buruk, kita harus membuat beberapa persiapan sebelum ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan kemari. Katakan saja sesukamu. Baiklah. Jangan tampar wajahku. Boom, boom, boom. Ada ketukan di pintu. Mencicit. Membuka pintu, seekor armadillo tua dengan wajah tua dan alis putih terlihat. Sepasang mata keruh dan energi tersembunyi di rongga matanya yang cekung. Baju besi hantu di punggungnya telah memutih, yang menunjukkan usianya. Tampaknya armadillo tua itu belum melarikan diri. Brengsek. Namun Lu Yun dan Jerry tidak menyangka bahwa lelaki tua yang tampak baik hati ini ternyata adalah intisari budaya Tiongkok. Kenapa kalian berdua seperti ini? Saya melihat Lu Yun dan Jerry, satu bermata hitam dan satu lagi bermata panda, dan wajah mereka semakin memar. Ada banyak sekali luka, besar dan kecil, di tubuhnya. Ngomong-ngomong soal ini, Jerry baru ingat kalau giginya hampir patah. Pertama, Lu Yun secara misterius mendorongnya ke tanah dan memukulnya.
Tepat ketika dia akan marah, Lu Yun mengatakan kepadanya bahwa ini adalah tipuan yang pahit dan akan lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari armadillo yang lebih tua. Jerry tidak bisa melakukannya saat itu, jadi itu tidak bisa terjadi padaku begitu saja. Jadi dia bergegas menuju Lu Yun dengan seluruh kekuatannya, tapi didorong ke tanah dan dipukuli oleh Lu Yun lagi. Setelah pemukulan, Lu Yun menggunakan api aneh untuk mengubah Jerry menjadi seperti dia dipukuli untuk pertama kalinya, dan kemudian mengubah Jerry menjadi armadillo seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, luka-luka Jerry semuanya nyata, sedangkan luka-luka Lu Yun semuanya disamarkan oleh api yang aneh. Tidak heran Jerry marah. Sebenarnya, Lu Yun bisa saja menggunakan ikan yin yang dan api aneh untuk berpura-pura bahwa mereka berdua sedang dipukuli, tapi dia tidak memilih untuk melakukannya agar bisa memukul Jerry secara sah. Keluarkan amarah di hatimu. Adapun mengapa Lu Yun begitu yakin bahwa Penatua Agung Armadillo akan datang, itu karena sebelum dia menyelinap masuk melalui jendela, dia melihat salah satu dari dua tentara Armadillo memberikan sinyal. Ada apa dengan dia? Armadillo yang lebih tua memandang Jerry, yang gemetar karena marah, dan mundur selangkah. Jangan khawatir, Penatua Agung, itu tidak masalah. Ini masalah lama. Coba saja, coba. Apakah Anda laki-laki? Anda tahu segalanya. Anda bisa menahannya. Lu Yun segera memarahi, perhatikan, Tetua Agung ada di sini. Seriuslah. Kamu memberitahuku untuk datang. Apakah tugas yang diberikan kepadamu sudah selesai? Penatua Armadillo bertanya. Selesai. Kami tidak hanya menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada kami juga mendapat bonus yang tidak terduga. Lu Yun berkata, memberi jalan bagi Armadillo yang lebih tua untuk masuk. Oh, keuntungan tak terduga apa? Penatua Agung Armadillo dipimpin oleh Lu Yun ke tepi lubang. Yang dia lihat adalah 4 mayat rapi. Dari kiri ke kanan, mereka adalah Bajia dan Bayi, Lu Yun dan Jerry. Ini semua dibunuh oleh kalian berdua. Armadillo yang lebih tua tampak terkejut, dia tahu betul bahwa kemampuan bawahan ini tidak ada bedanya dengan seekor ayam di depan Bajia dan Bayi. Penatua yang agung, Anda sangat menghargai kami, bagaimana kami bisa begitu mampu? Lu Yun berkata sambil tersenyum, ras manusia dan ciptaan alkimia ini milik Bajia dan Bayi kami yang setengah matang. Adapun mereka berdua, mereka mabuk dan tidak menyukai satu sama lain. Mereka mulai berkelahi dan yang lebih mudah mendapat keuntungan. Namun, Bajia dan Bayi benar-benar kuat. Bahkan di ujung panah, kami terluka parah. Kami hampir tidak bisa melihatmu, Tetua Agung. Saat dia berbicara, Lu Yun menitikkan air mata. Tetua ketiga Armadillo menepuk bahu Lu Yun dengan keras, bagus sekali. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku, haha. Aku akan memberimu hadiah besar setelah kejadian ini selesai. Terima kasih, Tetua. Lu Yun menyeret Jerry dan berteriak bersama. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan dengan keempat mayat ini? Kubur di tempat. Ya, Lu Yun setuju, tetapi tidak memiliki niat untuk mengubur tanah. Sebaliknya, dia melihat ke arah Armadillo yang lebih tua, Tetua. Ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Saya harap yang lebih tua dapat menjawab pertanyaan Anda. Mungkin karena suasana hatinya sedang baik, Armadillo yang lebih tua langsung setuju, sungguh ada keraguan, tapi itu